Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Rusma Anwar dengan NIM 31211021, kelas A2. UAS Leadership, dosen pengampunya Dr. IR Ananto Trisa Songko MSc. Nah, judulnya ini Kepemimpinan Strategis Global Strategi dan Strategi SMC atau Supply Chain Management terhadap perusahaan Nestle. Maksudnya di sini eh, permasalahannya adalah global strategi dan strategi SMC terhadap perusahaan Nestle kita analisis menggunakan kepemimpinan strategis. Next, dalam daftar isinya ada latar belakang dan permasalahan, ada gaya kepemimpinan apa yang kita pilih, gaya kepemimpinannya apa, kita analisisnya bagaimana, komponennya bagaimana, seperti itu ya. Lalu ada dampak positif, ada solusi dan rekomendasi, dan kesimpulan. Oke, dalam latar belakangnya, Nestle itu merupakan sebuah perusahaan multinasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan. Nah, perusahaan Nestle sebagai perusahaan bidang makanan berbeda dengan pesaingnya, yaitu perusahaan Nestle memposisikan sebagai kesehatan dan nutrisi di mana perusahaan yang memproduksi makanan sehat bagi masyarakat berkualitas tinggi. Maksudnya, jadi dalam perusahaan Nestle ini dia itu berbeda dengan perusahaan yang lain. Nah, perusahaan Nestle ini mementingkan sebuah kualitas dalam makanan. Jadi baik makanan ataupun minuman. Jadi makanannya ini sehat dan terjaga dan aman dan berkualitas tinggi seperti itu. Next. Nah, masalah atau tantangannya dalam perusahaan Nestle ini. Yang pertama adanya perubahan lingkungan bisnis di era globalisasi yang semakin cepat. Misalnya kayak kita terjadinya persaingan yang meningkat ya antara perusahaan Nestle yang perusahaan yang lain seperti itu ya dalam tingkat bisnis. Lalu yang kedua ada perusahaan dituntut untuk cepat dalam memenuhi permintaan konsumen dan harus memperhatikan supply chain produk. Maksudnya, misalkan konsumen ini pinginnya bahan ini menggunakan bahan seperti gula. Nah, baik perusahaan ini harus memenuhi konsumen tersebut dengan permintaannya dengan cepat. Jadi tidak jangka ini loh, jangka cepat, tidak jangka lambat. Seperti itu. Next. Untuk gaya kepemimpinan itu kan ada 10 ya. Nah, dari 10 gaya kepemimpinan itu kita pilih hanya satu, yaitu Gaya kepemimpinan strategis. Nah, gaya kepemimpinan strategis itu adalah mereka yang fokus pada perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan analisis. Jadi, dalam perusahaan ini tuh memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar dan merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan dalam perusahaan itu ke depannya bagaimana seperti itu ya. Lalu analisis gaya kepemimpinan. Nah, dalam analisisnya gaya kepemimpinan strategis dalam perusahaan Nestle itu bagaimana? Nah, yang pertama itu ada mengembangkan portofolio produk yang lebih sehat dan berkelanjutan. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu kayak misalnya kita memperluas atau meningkatkan produk dengan fokusnya tapi pada kesehatan konsumen dan kelestarian lingkungan. Kan kebanyakan kadang ada yang mengandung zat berbahaya seperti itu ya. Nah, produk yang sehat itu apa? Kayak misalkan mengurangi gula, garam, lemak jenuh seperti itu. Terus nilai gizi kayak meningkatkan kandungan nutrisi produk kayak menambahkan vitamin, protein, serat seperti itu. Lalu yang kedua ada memperkuat posisi pasar Nestle di negara berkembang melalui strategi pemasaran disesuaikan. Iya benar, kita ini jadi gaya kepemimpinan dalam strategis ini melalui strategi pemasarannya. Lalu yang ketiga mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Ya. Lalu ada komponen gaya kepemimpinannya ya. Nah, komponen gaya kepemimpinannya ini yang pertama ada visi jangka panjang. Jadi Bulke ini atau Paul Bulke itu kayak CEO Nestle
yang dari 2008 sampai hingga 2016 ini, dia ini menekankan pentingnya visi jangka panjang untuk pertumbuhan berkelanjutan. Nah, ia menerapkan inisiatif untuk fokus pada kesehatan dan kesejahteraan, beradaptasi dengan tren konsumen yang berubah. Seperti itu. Lalu ada kedua, pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, si Bulke ini memastikan bahwa keputusan yang diambilkan berdasarkan data yang akurat dan relevan. Ia menggunakan data pasar, jadi untuk mengarahkan si strategi produk dan pemasaran. Lalu kepemimpinan kolaboratif. Nah, mendorong kolaborasi antar departemen dan tim, memastikan bahwa setiap ide-ide ini didengar dan diapresiasikan. Seperti itu. Lalu, fokus pada inovasi. Nah, fokus pada inovasi itu mendorong inovasi produk dan proses untuk tetap kompetitif. Jadi, Bulke ini mendukung R&D dan pengembangan produk baru. Dan terakhir ada manajemen kritis. Nah, dalam manajemen kritis ini, kita mengatasi tantangan seperti fluktuasi harga, bahan baku, dengan regulasi dengan pendekatan proaktif dan adaptif. Next, dampak positifnya. Nah, dampak positifnya ini ada 3, yaitu peningkatan kerja pertama, kedua motivasi dan komunikasi, dan ketiga stabilitas tim. Nah, yang dampak positif itu kan ada peningkatan kerja ya pertama. Nah, itu dibagi jadi 2, ada pertumbuhan pendapatan dan efisiensi operasional. Jadi, dampak positif dari analisis kepemimpinan strategis itu kita analisis dulu. Nah, misalnya peningkatan kinerja, pertumbuhan pendapatan itu di bawah kepemimpinan Bulke, Nestle ini berhasil meningkatkan pendapatan dengan fokus pada kategori produk yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Lalu dalam efisiensi operasional, jadi melalui pendekatan berbasis data dan inovasi, efisien operasional meningkat, mengurangi biaya produk, dan meningkatkan margin keuntungan. Nah, lalu yang kedua ada motivasi dan komunikasi. Pertama itu ada keterlibatan karyawan, misalnya pendekatan kolaboratif Bulke meningkat, terus dan motivasi karyawan. Jadi yang berkontribusi pada lingkungan kerja yang lebih produktif, maksudnya kayak misalnya kolaboratif Bulke itu meningkat dan motivasi karyawan juga meningkat dan dapat berkontribusi pada lingkungan kerja yang lebih produktif seperti itu. Lalu komunikasi efektif. Pastikan komunikasi yang transparan antara manajemen dan karyawan itu serta dengan pemangku kepentingan eksternal seperti itu. Yang ketiga stabilitas tim ya. Nah, yaitu keberlanjutan tim manajemen. Nah, dan keberlanjutan manajemennya, strategi kepemimpinan Bulke ini menciptakan stabilitas dalam tim manajemen yang penting untuk uh, kita kesinambungan strategi jangka panjang seperti itu. Next. Nah, lalu kita membicarakan sekarang materinya solusi dan rekomendasi. Nah, solusi dan rekomendasinya itu dibagi menjadi 3. Pertama, diversifikasi produk. Maksudnya itu diversifikasi portofolio produk untuk mengurangi ketergantungan pada segmen tertentu dan menangkap peluang pasar baru. Lalu yang kedua ada peningkatan digitalisasi ya. Nah, peningkatan digitalisasi itu investasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan interaksi dengan konsumen. Lalu ada keberlanjutan. Jadi memperluas inisiatif keberlanjutan termasuk penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan pengurangan jejak karbon. Langkah-langkahnya ada pelatihan kepemimpinan, keterlibatan pemangku kepentingan, evaluasi, dan penyesuaian. Next, kesimpulan. Jadi gaya kepemimpinan strategis yang diterapkan oleh Paul Bulke di Nestle berhasil mengatasi berbagai tantangan dan meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan dengan fokus pada visi jangka panjang, pengambilan keputusan berbasis data, kolaborasi, inovasi, dan manajemen kritis. Dan juga Nestle ini mampu memperkuat posisinya di pasar global karena dia
paham dalam strategi dan jangka panjangnya itu tahu bagaimana. Dan juga dampak positifnya itu terlihat meliputi kayak peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, motivasi karyawan, dan stabilitas tim. Dan rekomendasi untuk terus maju mencakup diversifikasi produk, peningkatan digitalisasi, dan perluasan inisiatif keberlanjutan, serta pelatihan kepemimpinan yang komprehensif dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.